Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Amma ba'du, sahabat channel BMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang takwa, yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjalani kehidupan di dunia ini sangatlah penuh dengan liku-liku. Karena apa? Karena dunia ini tempat cobaan, tempat ujian, yang mana manusia itu diuji ada dengan nikmat, ada dengan maksiat, ada dengan nikmat, ada dengan maksiat. Ada yang diuji dengan kebaikan dan ada yang diuji dengan kejelekan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami mencoba kalian itu bil khairi, dengan kebaikan, syarri dan kejelekan, fitnah untuk ujian. Maka dengan itu orang yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia yang selalu bertahan, yang selalu kuat dalam menghadapi ujian di dunia ini. Nah, yang dibutuhkan Allah itu ketika kita diuji, entah diuji dengan kebaikan ataupun diuji dengan kejelekan, yang dibutuhkan Allah itu adalah kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diuji dengan kebaikan, baik urusan harta, baik urusan rezeki, urusan pekerjaan kita, urusan kehidupan kita, maka yang dibutuhkan Allah bukan itu, tetapi kembalinya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan kebaikan tersebut. Ada orang yang diuji dengan kejelekan, yang maksudnya dengan kejelekan itu adalah diuji dengan faktor ekonomi yang sangat rendah sekali. Diuji, dihadapkan dengan satu masalah. Ada yang diuji antara dia melakukan kebaikan dan melakukan kemaksiatan. Yang dibutuhkan Allah cuma satu, yaitu kembali kepadanya. Nah, dengan cara apa kembali kepadanya itu? Dengan cara berzikir, mengingat nama Allah, meyakini dengan keagungan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini. Sehingga di dalam agama itu banyak amalan-amalan yang mana ketika kita mengamalkan amalan ini, Allah akan kasih solusi. Maka kata Rasulullah SAW, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fissida. Kenalilah Allah di waktu senggangmu, di waktu santai, tidak banyak urusan, tidak itu ini, kita sempatkan untuk mengenal Allah. Ya'rifka fissida, maka Allah akan kenali kita ketika dalam keadaan susah, dalam keadaan duka. Maka ikhwan fillah, ambillah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT sebelum datangnya kesempitan. Karena orang yang memanfaatkan kesempatan, dia akan dibebaskan dari kesempitan. Dengan cara apa memanfaatkannya? Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan cara berzikir. Nah, di sini ada keutamaan-keutamaan yang dijelaskan dalam kitab Al-Azkar halaman 70. Yang mana i'lam anna asrafa awqati dzikri fin nahari, sesungguhnya waktu yang paling mulia untuk dzikir kepada Allah fin nahari, di waktu siang itu adzikru ba'da sholati subhi, dzikir setelah salat subuh. Sehingga dijelaskan dalam kitab Tirmidzi dan Abu Dawud bahwa Rasulullah SAW bersabda, man shallal fajra fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a syamsu. Barang siapa yang sholat fajar dalam berjamaah, kemudian dia itu duduk setelah fajar, tidak kemana-mana, hatta tatlu'a syamsu, sehingga datangnya keluarnya matahari, summa shalla raka'ataini, kemudian dia itu sholat 2 rakaat, dinamakan dengan sholatul isyraq.
Jadi ketika matahari terbit, nah kira-kira ukuran satu tumbak yaitu 2,5 meter, dia melakukan sholat isyraq. Kanat ka ajrin hajjatin, maka apa yang dilakukannya sholat tersebut pahalanya seperti dia haji, dia berhaji, wa umratin, dan dia umroh, tamatin kata Rasulullah 3 kali, yang sempurna. Jadi orang yang duduk setelah sholat subuh kemudian hingga terbitnya matahari, nah dia melakukan sholat 2 rakaat sholatul isyraq, nawaitu sholatal isyraqi lau usolli sunnatal isyraqi rakaataini lillahi ta'ala. Nah, pahalanya dia akan diberi pahala haji dan umroh yang sempurna. Nah, setelah itu bahkan ada lagi, setelah sholat subuh, kata Rasulullah, man qala fi duburi sholati subuh wa huwa sani rijlaihi, barang siapa yang sholat subuh, setelah sholat subuh dia masih melipat kakinya, qabla ayyatakallama, sebelum dia berbicara, dia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 marrat, 10 kali. Maka dicatat untuknya kebaikan 10, dihapus darinya kejelekan 10. Wa rufi'alahu 10 darajatin, dan diangkatkan untuknya 10 derajat. Wa kana yaumal qiyamati dzalika fi hirzin min kulli makruhin wa hurisa minasyaitan, dan dia akan dijaga pada hari kiamat dari apa yang tidak diinginkan dan dijaga dari setan. Walam yanbaghi lidan bin ayyudrikahu fid dalikal yaum, dan tidak akan sampai kepadanya dalam hari itu yang telah berzikir dosa yang akan dilakukan olehnya, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah amalan setelah subuh. Semoga kita bisa mengamalkannya dan kita bisa mengistiqomahkannya. Billahil hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.